Karena hari ini saya sudah gajian, saya mau belanja Mas Randy roti. Roti dan minuman. Nampaknya orangnya belum bangun ini. Karena di Malaysia itu hujan lebat, sahabat-sahabatku semua. Mas bro, Iya. udah makan? Walah, Nih, roti. Mas kok tiba-tiba Ini dia orangnya. sampai. Penonton rindu sama Mas Randy. Wah, Mas bawain roti ya? Saya bawain roti, teman-teman. Hujan ini. Sebenarnya tadi saya mau ajak Mas Randy keluar makan. Karena cuaca hujan, terus kemudian dingin sangat. Mungkin besok lah sahabat-sahabat semua. Oh, mantap ya besok ya. Besok ini Besok, karena besok di Pawali cuti. oh besok di Pawali. Iyalah cuti kan. Besok di Pawali kata Mas Randy cuti. Tapi kalau saya nggak cuti Mas, Enggak cuti. nggak cuti. Ini saya bawakan Mas Randy soya sama roti. Mantap Mas, makan Mas. Terima kasih banyak. Murah rezekinya, Amin ya robbal alamin. tambah jodohnya, Tambah apa? tambah jodohnya. Waduh, kalau tambah jodohnya belum dulu Mas. Soalnya rezekinya Kan kalau udah murah rezeki kan ya murah juga jodohnya. bukan masalah murah jodohnya Mas. Masih Mas, kurang 3 loh. masalahnya itu Mas, belum ada maintenance untuk apa? Untuk modal maintenance lagi. Kan kalau kita tambah satu lagi pasti ada biaya maintenance lagi toh. Tuh. Nah, makanya itu. Gimana ya? Cuman dari masnya aja lah. Kayak mana ngatur sama orang rumahnya. Ya nggak mampu Mas. Saat ini nggak mampu. Sekarang aja Mas, saya di kampung tahu nggak? Air 3 hari sekali 100.000 rupiah, bayangkan. 3 hari sekali 100.000 rupiah air. 300. 100.000 rupiah 100. 3 hari air. Jadi satu hari itu 30 ringgit, 30.000 rupiah Mas. Satu hari air saja 10 ringgit sahabat itu semua. Kalau di kampung saya, sebab di kampung saya sampai saat ini itu belum ada turun hujan Mas. Makanya kekeringan lah. Tapi udah hujan ini. Iya Walaupun udah hujan. di Malaysia hujan, tetapi kalau di Indonesia belum hujan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat malam. Jumpa lagi dengan vlognya Bang Toha Channel. Vlog tentang kehidupan selama saya merantau di Malaysia. Alhamdulillah hari ini baru saja gajian. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya pun juga sangat bersyukur. Tetapi kali ini tidak bisa mengajak Mas Randy untuk jalan-jalan keluar ya sahabatku semua. Karena waktunya ini udah agak malam. Di samping waktunya udah agak malam, cuacanya itu juga masih dingin atau cuacanya dingin. Masya Allah, kalau di Malaysia itu hujan begitu sangat mudah. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia banyak-banyak bersyukur. Karena cuaca di Malaysia ini lebih sering banyak hujan daripada panas. Tentunya kalau diberikan kemudahan hujan, kita mau bertani juga senang. Mau menanam sayur-sayuran juga mudah. Mau tanam-tanam tumbuh-tumbuhan juga enak. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi kalau bertani di Malaysia itu tidak ada musiman ya. Beda dengan di kampung saya. Kalau di kampung saya itu ya Allah, kalau sudah musim kemarau itu agak panjang banget. Kalau di kampungnya Mas Randy, saya mau tanya-tanya sebentar ini. Mas, kalau di kampungmu musim kemarau itu panjang banget nggak? Ya Mas. Musim kemarau. Musim kemarau panjang nggak Mas kalau di kampungmu? Enggak juga sih, misalnya kan musimnya panas. Kalau di Flores musimnya panas terus. Iya, panas. Habis tanamnya tanam apa Mas? Tanam ubi. Tanam ubi. Ubi lah. Kalau jagung tunggu kalau musim hujan. Musim hujan itu berapa bulan Mas kalau di Flores? Sebulan. Lebih. Sebulan lebih. Itu bulan 1 atau bulan berapa? Sekarang udah mulai nih. Ini bulan berapa? Bulan 11 ya? Iya bulan 11. Udah mulai hujan. Oh udah mulai hujan. Kalau di Hujan kampung, udah mulai banjir. kalau di kampung saya itu sampai sekarang belum turun hujan loh Mas. Padahal dulu hujan itu di kampung saya begitu sangat mudah. Apakah karena faktor perubahan cuaca Mas ya? Bisa jadi ya. Karena perubahan cuaca, perubahan iklim. Tapi kalau di Malaysia Mas, kita bayangkan ya, di Malaysia ini kenapa begitu mudah banget hujannya ya?
Iya, biasanya kalau tanah-tanah yang kayak itu kan, kalau di sini kan biasanya tanah liat, yang di Kalimantan kan sering hujan Oh, itu ya. berarti karena Tanah-tanah kok tanah-tanah kayak gitu tuh biasanya kalau digali airnya tuh cepat dapat. berarti kalau Iya, macam daerah kalau iya daerah airnya tuh Kalimantan, daerah Malaysia itu mudah hujan ya. mudah, soalnya kan di Kalimantan kan kalau kita gali air tuh nggak perlu dalam-dalam, paling Oh, berapa meter ya? apa Mas Meter. pernah hidup di Kalimantan? Nah, lah, Kerja apa? ya sawit. Kerja sawit. Iya, Berapa gajinya Mas dulu? tuh paling 600 ribu. 600 ringgit lah sih. Oh, 600 Itu ringgit. udah gede itu. 2 juta berarti Mas. Iya, Oh, 2 jadi juta lah. jadi Mas Randy dulu juga pernah kerja sawit di Kalimantan, Oke, itu nebas, 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 borongan ya, nanam, nanam. nggak pernah panen, nggak pernah lah. Oh, panen nggak pernah. Nah, panen nggak pernah. Berarti Mas Loading Mas pernah. bagian loading, bagian nanam. Iya. Gajinya 2 juta. Enggak, kalau nanam kemarin itu borongan. Oh, borongan. Borongan dapat berapa Mas kalau borongan? Wah, borongan dia dari lahan kita ngambil muat ke truk itu 1.000, Mm-mm. 1 ringgit lah kira. Iya. Kayak sini. Ya, dapat berapa kira-kira? 1.000, lepas itu 2.000 ya, 2.000. Mm-mm. Lepas itu dari antar ke lahan, lahan ke sana lagi ke tempat naroknya itu tempat Iya. tanam kita kumpul dulu kan, Heeh, itu 2.000. 2.000. Hitungannya lagi kalau nanamnya mungkin 5.000 saya udah lupa lah. Oh, tahun berapa itu? 2012 ya. Oh. 2013 kayak gitu. Oh, 2013 berarti 11 tahun yang lalu ya. Iya, 2 jutaan itu udah gede ya. nanam pun sana batu semua. Oh. Bukan pakai cangkul, pakai itu. Pakai apa? Pakue kita bilang. Paku itu apa, Mas? Dulu yang di atasnya tajam dikit, bawahnya agak. Oh, macam itu apa macam kalau di Jawa disebut ganco. Nah, Berarti kecil kan? iya, tapi besar dia kan teman. Oh iya tahu. Bukan macam cangkul kan? Oh, cangkul nggak boleh, patah cangkul. Kalau cangkul patah kenapa? Tanahnya keras. Bukan tanah keras, tanah kan lihat dia campur batu-batu kan. Oh, gitu Mas ya. Susah mau kali. Tapi pada saat tahun 2013, Mas. Dia kan lengket Iya, kalau di cangkul. pada saat tahun 2013, Mas, saya kan sudah di Malaysia. Kalau di Malaysia pada saat tahun 2013 itu saya masih boleh dapat gaji 1.700 ringgit loh Mas, itu dengan OT. 1.007. 1.007 dulu besar Mas. Kalau ditukarkan rupiah itu dulu dapat sekitar 4 juta lebih. Dulu di KL 45. 4 juta lebih itu udah dapat lembu Mas dulu 1 ekor kalau 11 tahun yang lalu. Tapi sekarang kalau untuk beli lembu itu ya sekitar 3 ribuan ringgit Mas. 10 juta lebih ya. Ya, tapi kalau 11. menurut Mas, Mas kan sudah pernah kerja kebun di Kalimantan. Ya. Setelah Mas kerja di Malaysia, menurut Mas kalau dibandingkan ya, ini kan cerita ya, ini bukan istilahnya menjelek-jelekkan negara bukan ya, ini istilah cerita pengalaman Mas ya. Lebih enak kerja di Malaysia atau kerja di perantauan Kalimantan kalau menurut Mas? Kalau pendapatan sih enak sini. Pendapatan enak sini. Ya, kalau di Kalimantan tuh enaknya ya di negara sendiri gitu. Oh, enaknya kan. di negara sendiri Nah, gitu. Jadi kita nggak lari-lari, Maksudnya nggak lari-lari itu nggak terlalu jauh gitu. Iya. Cuman sini kan ya pendapatannya kan sini kalau sehari andai kata 50 ringgit sehari, Mm-mm. ya sebulan masih dapat 1.000 lebih. Kalau dibandingkan kalau paling rendah lah 1.000 lebih, Iya, kalau ditukarkan masih dapat 3 juta lebih lah. masih Ya. dapat 3 juta lebih itu kalau gaji di Indonesia dapat Kalau di Indonesia kalau kau gaji 3 juta lebih ya itu kerjanya ekstra berat itu. Kan? apalagi kalau bersih 3 juta ya kan ekstra berat ya. Iya, itu udah kira gajinya besar itu. Kalau di kampung saya Mas, ini kalau di kampung saya Mas ya. Untuk upah minimumnya itu sekitar 2.200.000. Sekitar 700-an ringgit loh. Sekarang Iya sekarang. Dengan harga yang upah kerja apa? upah kerja di toko-toko itu Mas di supermarket itu Berapa? 2.200.000. Wah, mahal itu. Itu sudah mahal. Mahal. Itu kalau di kampung saya itu udah paling rendah loh Mas. Mana paling rendah, paling tinggi lah. Tempat saya lagi teruk Berapa? 800. Di minimarket. Iya, dari pagi sampai malam.
setiap hari. Masa sih Mas? Demi Allah. Kok murah banget ya Mas ya? Murah. Itu udah kira macam macam kita dah lama lah, setahun 2 tahun gitu. Kalau yang baru masuk mana dapat 800, 600, 700 Rupiah. Iya. Itu udah uang ojeknya kita jalan pakai sendiri. Oh. Pas itu makan itu mungkin makan sendiri ya kalau jaga toko. Oh, makan sendiri. Iyalah. Biasanya dikasih makan bos loh Mas. Kalau biasanya dikasih makan bos itu kita kerja warung. Tapi Warung. Mas, kalau dari segi pendapat saya ya kan, harusnya gaji di Indonesia ya kan, ini harusnya ya kan, ini kalau dari segi pendapat saya kan, disamaratakan seluruh Indonesia kan senang, betul apa enggak? Nggak bisa kan? Kenapa nggak bisa disamakan Mas? Kalau di Malaysia kan gajinya kan sama rata gitu. Ya sama rata. Sini kan sesuai pekerjaan lah, apa pekerjaanmu. Andai kata melaster, nukang ya lebih mahal. Enggak Mas, maksudnya upah minimum loh Mas. Kalau di sini kan upah minimum seperti upah kilang ya kan, upah terus upah kerja di kedai itu kan sama rata maksudnya. Kalau di tempat kita kan lain daerah lain upah gitu loh Mas. Yang saya maksud seperti itu. Harusnya kan kalau di Indonesia kalau bisa upahnya itu disamaratakan gitu loh. Jadi kan enak gitu. Sana enggak sama. Tempat saya mahal. Murah aja. Yang mahal perabot, barang-barang. Jadi kalau di tempatnya Mas Randy, sahabat-sahabatku semua, gerobak itu 800. Upah kerjanya itu lebih murah loh dibandingkan di kampung saya. Kalau di kampung saya itu udah mahal sih Mas ya. Ya. Padahal daerahnya Mas itu jauh Mas. Kalau 2 juta besar itu Mas. Tapi kan di tempatnya Mas kan daerahnya jauh ya kan. Tapi kenapa murah ya upahnya ya? Upahnya murah. Tapi kayak barang-barang dapur mahal sana. Tapi upahnya murah, tapi barang dapurnya mahal. Upahnya murah, barang dapur mahal. Mahal. Oh. Itu ambil cawan putih. Berarti agak itu cawan Mas ya. Putih itu. Cawan putih apa Mas? Kalau Chili itu lebih gede itu cawannya, 5.000. Puh. Ngeri ya. Berarti Chili itu mahal di sana. Ya kayak gitulah. Obat merah itu. Obat rambut, minyak rambut itu 5.000. Iya. Chili dikasih itu 5.000. Iya. Di dalam seperti itu. Iya. Apa itu? Itu apa coba Mas? Aku ambilkan itu teman-teman. Kata Mas Randy itu Chili segini. Rp5.000. Iya. Mahal. Aduh. Minyak rambut. Di sini saya mau cerita teman-teman. Katanya di kampungnya Mas Randy Chili diisikan dalam ini tuh. Iya. Berapa? 5.000. Rp5.000. Mahal sangat Mas ya. Oh. Apalagi kan kalau di sana kan kalau kadang-kadang acara kan kita butuh banyak. Ya mungkin orang bilang ya, kenapa nggak nanam sendiri? Nah itu dia, pasti nanti netizen ada yang berkomentar seperti itu Mas. Nanti netizen ada yang berkomentar seperti itu ya kan. Sudah tahu Chili mahal, kenapa nggak nanam sendiri gitu? Gimana Mas? Kalau emang sih ada yang nanam. Iya. Tapi kan istilahnya ya pemerintah kan harus memudahkan urusan masyarakat. Lagipun ya ngomong masyarakat pemerintah pula. Jangan Mas, nanti netizen marah-marah loh gitu. Gini Mas, intinya kalau Mas menanam Chili itu sesuai nggak tempatnya di sana gitu? Dia sesuai sih, tergantung Mas. Tergantung. Iya tanahnya kan kadang panas. Tapi itu mahal terus atau ada turunnya? Itu harga standar itu. Harga standar. Iya. Tapi itu harga hari-hari. Tapi di Jawa itu Chili kadang tidak ada harganya loh Mas. Oh, di mahal. Nah itulah Mas. Kadang-kadang ya harusnya kan ada apa? Tomat segini 4-6 biji udah 5.000. Loh, mahal banget ya? Iya, sana udah nggak ada harga 2-3 ribuan nggak ada. Nggak ada. 5.000 tuh udah mulai kurang, paling udah 10.000 sekarang. Oh, 10.000. Kalau di kampungku Mas ya, Chili itu Mas ya. Chili itu ya harganya standar lah, nggak begitu mahal sangat. Biasanya kalau paling mahal itu 1 kilo Rp50.000 atau sekitar 15 ringgit. Terus kalau untuk harga sayur-sayuran Mas, di kampung saya itu memang murah sangat.
Harga saya tempat saya mahal, Mas. Dan saya pun juga agak terkejut sahabat-sahabatku semua ketika mendengar cerita kehidupan di kampungnya Mas Randy. Ternyata biaya hidupnya itu lebih mahal. Kemudian upahnya murah. Ini cerita tentang pengalaman kita selama di sini, kita berbagi pengalaman ya. Iya, Mas Randy, boleh. Mas Randy menceritakan pengalaman di kampungnya bahwa biaya hidup di sana itu agak mahal, sedangkan saya menceritakan bahwa harga sayur-sayuran di kampung saya itu lebih murah. Harap-harap untuk netizinku yang tercinta ya kan, jangan salah paham ya kan. Nanti disetit pula Mas video kita disalahartikan. Enggak. Kemarin Mas, aku membuat video ya kan tentang gaji di Malaysia ya kan. Aku kan upload video tentang alhamdulillah sudah gajian gitu kan. Rame pula yang istilahnya setit video terus tanggapannya ini orang suka buat apa video pemuja ringgit. Itu menurut Mas gimana kalau ada orang yang berkomentar seperti itu menurut Mas gitu? Itu saya disetit loh Mas video saya. Ya mungkin pendapatan dia kan berbeda sama kita. Iya. Kita orang kecil kadang kayak gini. Orang bilang jangan apa orang ada istilah bilang Pak, usaha itu jangan takut. Kalau gagal ulangi lagi. Omongan itu kan kalau berlaku untuk orang kaya nggak apa-apa. Dia lebih kan. Betul. Tapi kalau orang kayak kita kan, kalau bilang untuk gagal sekali itu kita wanti-wantinya tuh udah nggak gini loh Mas. Kita nggak bisa untuk ngedapatin modal lagi itu, bukan mudah. Berarti intinya kalau sekali gagal nanti coba lagi. Kita kalau orang susah nggak bisa. Berarti gini Mas yo, berarti kalau ada orang yang bilang kalau kita istilahnya upload video tentang gajian kita dituduh pemuja ringgit, ya itu terserah mereka ya. Mungkin karena hidupnya dia enak ya mungkin. Iya, hidupnya lebih mudah daripada kita. Kalau kayak kita kan ya namanya juga hidup kan berputar. Nggak mungkin semua ada orang kaya, pasti ada orang susah ya. Nah, orang makanya susah yang kita lah nih dapatnya di kita kayak gitu. Berarti kita upload video tentang gajian kita itu bukan aku pamer loh Mas, bukan aku istilahnya bukan kita pemuja ringgit bukan ya? Enggak. Maksudnya kita itu bersyukur sahabat-sahabat semua. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki di sini ya kan, kita itu bersyukur, kita apa tuh? Kayak senang. Ya kan kayak senang gitu loh. Biasanya kalau di tempat saya kan jaga toko aja 800. Kalau di sini kalau dapat 1000, andai kata 1000 lah paling kecil. Iya, andai kata 1000. Kan kalau dikirimkan ke kampung kan dapat 3 juta, udah 3.600.000 sekarang. Udah alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah seneng. Nah, kayak gitu. Terus dibanding-bandingkan Mas. Jadi kebanyakan terus dibanding-bandingkan gini. TKI yang di Jepang aja gajinya apa gede nggak pernah apa sok-sokan kayak apa di Malaysia diupload gitu, pamer gitu. Banyak juga lah yang pamer. Di orang-orang yang bekerja di Korea banyak juga yang pamer ya kan? Banyak. Makanya kita itu lihat YouTube-nya banyak channel orang bisa. Tapi kenapa kalau kita upload apa ketika kita gajian, kenapa banyak orang yang sensitif Mas ya? Kenapa ya? Menurut sampean itu apa itu? Padahal kita cuman sekedar cerita pengalaman kita, gajian kita di sini, ini loh, alhamdulillah gajian, ringgit naik, itu masalah hati namanya. Berarti masalah hati Mas ya? Masalah di hati. Masalah di hati ya? Iya. Oke, untuk sahabat-sahabatku, bila saya mungkin upload video tentang informasi gajian di Malaysia, kadang-kadang saya juga istilahnya gembira sangat ya kan. Itu bukan kita berlebihan bukan, karena kita sebagai orang yang apa Mas ya, kita jauh-jauh merantau ke Malaysia ya kan. Kemudian mendapat rezeki ya. Kita sebagai seorang perantau bersyukur, bahagia. Dan alhamdulillah kita selama kerja di sini tuh aman-aman aja Mas ya. Aman. Orang di sini tuh baik-baik juga Mas ya. Baik, selagi kita baik orang. Nah, selagi kita baik orang baik. Mas Randy itu loh punya kawan orang kampung-kampung Malaysia itu baik-baik semua Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan Mas ya. Nah, itulah sahabat-sahabatku cerita hari ini tentang kita di perantauan. Ternyata di kampungnya Mas Randy biaya hidupnya lebih mahal, sedangkan di kampung saya lebih murah sahabatku semua. Ya, suatu saat mudah-mudahan mahal sangat. Suatu saat Mas mudah-mudahan di NTT sana Mas untuk harga-harga barang-barang juga murah lah ya kan. Air beli. Kalau di Mas kan musim kemarau aja kan. Iya. Kalau memang kering baru beli. Iya. Kalau kami tak kira mau musim kemarau, musim panas, musim hujan pasti beli. Dan setiap udah ya dari dulu lah udah beli kayak gitu.
Oke Mas. Kalau orang bilang kenapa nggak gali air? Huh? Ya, dari pemerintahnya aja belum sampai ke tahap kami lah gitu. Sabar Mas. Jadi kita nggak bisa banyak komentar soal pemerintah. Ya sabar Mas, sabar. Ya mudah-mudahan ini Mas, dengan adanya presiden baru ini, masalah orang yang berada di ujung timur ya kan, sampai kan di ujung timur ya? Iya, ujung timur. Nusa Tenggara Timur, masalah air bisa tercukupi, ya Mas ya. Saya doakan mudah-mudahan masalah air di NTT bisa tercukupi. Kemarin saya juga lihat loh Mas kontennya Bobon Santoso, dia buat sumur di NTT, ya kan? Masalah air. Tapi dia itu kan di bagian Papua ya. Bukan di Nusa Tenggara Timur. Masalah air menjadi problem utama di NTT. Memang, soalnya air. Kalau ada yang bilang ada air ya mungkin di tempat dia ada air, tapi di tempat saya nggak ada. Oh, berarti kalau problem di NTT itu masalah air Mas? Air. Oh, masalahnya di air. Pasti masalahnya di transportasi. Oh, transportasi juga. Oke, gunung itu. Mas pernah lihat bus truck? Bus truck ada ke bus truck? Ada. Kenapa harus bus truck Mas? Kenapa harus truk yang jadi bus? Kenapa? Karena nggak ada. Itu layanan pemerintah tuh nggak ada. Maksudnya akses jalannya rumit, lagi pun kendaraan nggak ada. Tapi kan nggak semua orang punya kendaraan untuk melayani. Oh. Berarti di sana itu nggak semuanya orang punya motor semua Mas? Kalau motor sih paling di daerah dekat kota lah. Kalau yang jauh jarang. Oh, kalau yang jauh-jauh jarang Mas? Oh. Biasa masih jalan kaki. Masa iya Mas masih ada orang jalan kaki? Jalan kaki. Ngeri, saya terkejut cerita Mas Randy. Ternyata di kampungnya Mas Randy itu masih ada orang yang berjalan kaki ya. Berarti nggak semua orang di sana itu punya motor semua, nggak Mas ya? Tidak. Kalau masih di daerah dekat kota, jalan besar, pasti ada. Oh, pasti ada ya. Udah jauh. Yang pedalaman nggak ada ya? Nggak ada. Oke, teman-teman, demikian cerita episode hari ini, berbagi cerita kami seorang TKI di Malaysia. Mas Randy menceritakan tentang suasana perkampungannya, saya juga menceritakan tentang suasana perkampungannya. Alhamdulillah kita bekerja di sini enak Mas ya, nyaman-nyaman aja ya. Ya makanya kan bersyukur itulah. Itulah makanya itu saya kalau kadang-kadang gajian saya upload ya kan, saya cerita saya bahagia itu karena bukan saya istilahnya pamer atau muja-muja, bukan sahabatku semua, sebagai bentuk rasa syukur. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan video cerita hari ini bisa dijadikan pengajaran dan tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur dalam hal apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan ke sahabat Anda semua. Kalau video ini nanti rame, saya akan berbagi cerita tentang kehidupan di kampung saya dan di kampungnya Mas Randy yang lebih seru lagi. Ya Mas ya? Insya Allah. Assalamualaikum.